بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Prima. Kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu materi tentang interaksi makhluk hidup. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang ekosistem beserta komponennya, di mana komponen ekosistem itu ada dua, yaitu biotik yang berupa makhluk hidup, dan yang kedua adalah abiotik atau benda mati, makhluk tak hidup. Nah, masih berhubungan dengan komponen di dalam ekosistem, di dalam interaksi makhluk hidup, itu ada beberapa jenis interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Pekan lalu, Ustadz dan Ustazah sudah menerangkan bahwa interaksi itu dapat terjadi antara komponen biotik abiotik maupun komponen biotik dan biotik. Interaksi antara komponen biotik dan biotik itu ada tiga, yaitu adalah simbiosis, predasi, dan kompetisi. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup tidak mampu hidup sendiri. Setiap makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lain, dan mereka akan melakukan interaksi satu dengan yang lain. Interaksi yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup karena suatu organisme membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup sendiri. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Beberapa contoh di antaranya yaitu adalah hubungan simbiosis antara burung kolibri dan bunga, di mana kolibri ini adalah suatu jenis burung yang memiliki tipe mulut yang runcing dan panjang, dan makanannya berupa nektar yang dia dapatkan dari bunga. Bunga mendapatkan keuntungan dibantu penyerbukannya oleh burung kolibri. Lalu contoh yang kedua adalah lebah dan bunga. Sama halnya dengan burung kolibri, lebah juga memerlukan nektar untuk membuat makanannya, sedangkan bunga terbantu untuk proses penyerbukan. Contoh yang ketiga adalah buaya dan burung plover, di mana buaya ini mendapatkan keuntungan akan terhindar dari penyakit mulut karena sisa-sisa makanan di sela-sela giginya akan dibersihkan oleh burung plover. Sedangkan burung plover memperoleh keuntungan yaitu mendapatkan makanan dari sisa-sisa yang ada di gigi buaya.
Contoh yang keempat yaitu kerbau dan burung jalak. Kerbau memperoleh keuntungan, tubuhnya akan terhindar dari rasa gatal karena kutu-kutunya dimakan oleh burung jalak, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Lalu, contoh yang kelima adalah Rafflesia dan lalat. Rafflesia arnoldi ini adalah suatu tumbuhan yang terbantu penyerbukannya oleh lalat. Sedangkan lalat selalu berkeliaran di sekitar Rafflesia arnoldi untuk mendapatkan makanan. Oke, selanjutnya ke jenis simbiosis yang kedua yaitu adalah simbiosis parasitisme. Parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang salah satu diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Beberapa contoh simbiosis parasitisme diantaranya adalah tali putri dan tanaman semak atau tanaman pagar. Mungkin anak-anak pernah melihat ada seperti tali tipis ya di sebuah tanaman yang berwarna kuning. Itu sebenarnya merupakan tumbuhan pengganggu ya, karena dia tidak bisa berfotosintesis dan mengambil makanan dari tumbuhan yang ada di sekitarnya. Lalu contoh yang kedua yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk jelas mendapatkan makanan berupa darah, sedangkan manusia dirugikan karena gigitan nyamuk dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit. Lalu contoh yang ketiga adalah Rafflesia dan pohon. Rafflesia ini adalah jenis tumbuhan yang tidak dapat berfotosintesis, sehingga untuk mendapatkan makanannya, dia harus mengambil makanan dari makhluk hidup di sekitarnya, termasuk tumbuhan inangnya. Contoh yang keempat adalah kutu dan hewan atau manusia. Kutu bisa hinggap di hewan maupun hinggap di manusia tergantung jenisnya. Nah, kutu ini memperoleh keuntungan yaitu mendapatkan makanan, sedangkan inangnya yang berupa hewan ataupun manusia yang menjadi tempat tinggal kutu itu bisa rugi karena menyebabkan rasa gatal. Contoh yang kelima adalah tanaman benalu dan pohon. Benalu ini juga merupakan tanaman pengganggu karena dia tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi di dalamnya, sehingga dia masih mengambil nutrisi dari tumbuhan lain yang ditumpangi. Contoh yang keenam yaitu cacing pita dan manusia. Cacing pita ini keuntungannya dia mendapatkan makanan, dan biasanya cacing pita ini bersarang di usus manusia. Manusia kerugiannya adalah nutrisinya yang ada di usus diserap oleh cacing, sehingga akan kekurangan nutrisi atau gizi di dalam tubuhnya. Oke, kita ke jenis simbiosis yang ketiga, yaitu adalah komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis, di mana salah satunya mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak untung maupun tidak rugi. Beberapa contoh diantaranya, yang pertama adalah anggrek dan pohon. Anggrek dan pohon ini termasuk simbiosis komensalisme karena anggrek ini walaupun dia hidup secara epifit atau menumpang di tumbuhan lain, tetapi dia mampu menghasilkan makanannya sendiri, mampu melakukan fotosintesis secara mandiri, sehingga dia tidak merugikan tumbuhan yang ditumpangi. Lalu contoh yang kedua, hiu dan ikan remora. Hiu tidak dirugikan, sedangkan ikan remora ini mendapatkan makanan dari sisa-sisa di sekitar tubuh ikan hiu. Lalu contoh yang ketiga adalah tanaman sirih dan pohon, sama halnya dengan tanduk rusa dan pohon. Seperti pada tumbuhan anggrek, tanaman sirih maupun tanduk rusa ini juga tanaman yang memerlukan tumbuhan lain untuk menumpang, karena mereka merupakan jenis tumbuhan epifit ya. Sirih dan tanduk rusa juga mampu melakukan fotosintesis dan mendapatkan makanannya sendiri.
jadi tidak merugikan tumbuhan inangnya. Perlu anak-anak ketahui bahwa tanduk rusa itu merupakan salah satu jenis tumbuhan paku. Anak-anak bisa pelajari secara mandiri ya, jenis-jenis tumbuhan paku itu ada banyak sekali. Contoh yang kelima yaitu adalah penyu dan ikan pilot. Penyu ini tidak dirugikan, sedangkan ikan pilot ini mendapatkan sisa-sisa makanan dari tubuh penyu. Oke anak-anak, kita masuk ke hubungan yang kedua. Interaksi yang kedua itu disebut sebagai predasi. Di mana predasi adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya memangsa makhluk hidup yang lain. Dalam interaksi predasi ini ada dua istilah di dalamnya, yaitu yang menjadi pemangsa disebut predator dan yang menjadi mangsa disebut prey. Contoh diantaranya adalah zebra dan singa. Zebra itu sebagai mangsa, singanya sebagai predator atau pemangsa. Contoh yang kedua adalah ikan dan elang. Elang itu sebagai predator, ikan sebagai mangsanya. Yang ketiga adalah ikan dan beruang. Beruang sebagai predator, ikan sebagai mangsa. Contoh yang keempat, tikus dan ular. Ular sebagai predator, tikus sebagai mangsa. Dan contoh yang terakhir adalah nyamuk dan cicak. Cicak itu sebagai predator, nyamuk itu sebagai mangsa atau prey. Tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain ya, yang mungkin di sekitar lingkungan anak-anak sering melihat interaksi predasi. Oke, interaksi yang ketiga adalah kompetisi, yaitu persaingan antara dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Beberapa contoh diantaranya adalah kompetisi beruang dan harimau untuk mendapatkan makanannya ya. Lalu yang kedua, kompetisi antara elang dan serigala untuk memperoleh makanan. Yang ketiga, kompetisi elang dan singa untuk mendapatkan makanan. Dan yang keempat ini ada beberapa atau segerombol singa yang memperebutkan suatu mangsa. Jadi untuk kompetisi ini bisa berlaku untuk jenis hewan yang sama maupun jenis hewan yang berbeda. Oke anak-anak, demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah disediakan. Berjumpa lagi di pekan berikutnya dengan materi dan video yang berbeda. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.